Oke, selamat pagi semuanya kawan-kawan. Selamat Mas, pagi. Ini ada Mbak, pagi. kita, kita di sini sudah ada Mbak Jenny, Mas Fahrul, Mas Nugroho, dan Mas Bobi ya. Nah, materi yang ada di share screen ini terkait dengan nilai berakhlak di bagian subtema kompeten. Menarik nih, judulnya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan. Nah, kita langsung ke Mbak JJ kali ya. Coba kita tanya tanggapannya terkait ini kegiatan apa nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi sebagai ASN? Uh, Baik, terima kasih Bang Dani atas pertanyaannya. Ada beberapa kegiatan sih yang biasanya bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi. Apalagi kita adalah jabatan fungsional penata pertanahan ya. Kalau dari kementerian sendiri kan kita difasilitasi uji kompetensi ya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan dengan cara tes tertulis untuk analisis kompetensi teknisnya, kemudian analisis kasus untuk kompetensi manajerial, sosial kulturalnya, dan ada penulisan proposal untuk kompetensi manajerial dan sosial kulturalnya juga. Kemudian apa sih tujuan dari uji kompetensi ini? Itu sejalan dengan panduan perilaku kompeten sendiri, yakni untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang senantiasa berubah. Menurut tanggapan saya seperti itu sih. Wih, sangat-sangat ini ya terstruktur, sangat-sangat lengkap ya penjelasan dari Mbak Jenny. Menarik, menarik, menarik. Langsung ke Mas siapa ya? Coba kita tanya Mas Nugroho kali ya. Nah, Mas Nugroho, kita mau coba tanya tanggapan Mas terkait output apa nih? Apa nih hasilnya? Hasil yang disampaikan dari Mbak Jenny tadi ini kira-kira apa nih outputnya? Kira-kira seperti itu, Mas Nugroho. Baik, terima kasih Mas. Menurut saya dengan adanya uji kompetensi ini nanti para ASN atau kita sendiri akan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas kita untuk melaksanakan tugas sebagai penata pertanahan. Hasil ini juga sebagai dasar penilaian untuk mengembangkan karir kepegawaian kita. Eh, Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan juga menuntut para ASN untuk terus belajar dan beradaptasi. Tanpa meningkatkan kompetensinya, para ASN akan tertinggal dan sulit menjawab tantangan zaman. Dan ASN yang berkompeten akan lebih inovatif, adaptif, siap untuk menghadapi perubahan. Meningkatkan kompetensi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, Mas. Itu menurut saya. Baik, baik Mas Bobi, Mas Nugroho. Terima kasih tanggapannya. Oke, kita coba lanjut di subtema yang kedua ya, terkait harmonis. Sudah kelihatan? Kelihatan Mas Bang. Baik. Ini kita ambil subtema harmonis ATR BPN salurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Selatan baru-baru ini kejadiannya nih. Coba kita minta tanggapan dari Mas Fahrul. Apa nih tanggapannya Mas Fahrul terkait berita ini nih? Baik, terima kasih ya Mas Dani ya. Menurut saya Baik. sih atas ini ya penyaluran bantuan ini menurut saya merupakan hal yang positif sih dari BPN juga, hal yang baik dan positif juga, dan juga sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian BPN bahwa musibah ini dirasakan oleh semua pihak begitu. Terus juga harapannya mungkin semoga bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat ya, sehingga masyarakat di Sumatera khususnya bisa pulih lebih cepat dan bisa kembali beraktivitas. Mungkin dari saya itu saja sih Kak Dani. Baik, cukup baik, cukup menarik penjelasan yang disampaikan oleh Mas Fahrul. Saya coba minta tanggapan dari Mas Bobi ya. Nah, Mas Bobi, kita mau tanya nih keterkaitan dengan nilai harmonis dari berita ini. Berita ini apa kira-kira? Baik, sebelumnya terima kasih dari Mas Dani. Jadi menurut saya kalau dari berita ini ya,
BPN salurkan bantuan kemanusiaan ini, kalau dari berakhlaknya yang untuk harmonis, kita melihat di sini eh, BPN udah bekerja sama lah dengan semua pihak dan dalam bentuk kepeduliannya dalam membantu bencana ini. Ini itu aja sih saya. Baik, makasih Mas Bobi untuk tanggapan. Nah, sekian diskusi dari kami, dari saya sebagai host dan Ikut Saragi, ada Mbak Jenny, ada Mas Fahrul, Mas Nugroho, dan Mas Bobi. Terima kasih untuk tanggapannya, terima kasih untuk diskusi ini. Sekian untuk pembahasan subtema dari kompeten dan harmonis. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai ASN di satuan kerja kita masing-masing.